Halo Ngominers, apa kabar? Eh, Kembali kita berjumpa di ngomongin Inter. Aduh, sebentar, dingin dingin botakku pak. Oke, dengan kemenangan Inter lawan Atalanta 2-0 yang didahului dengan hasil seri Napoli lawan Venezia. Terima kasih buat Bang J. Napoli menghasilkan ya, hanya mendapat 1 poin sehingga Napoli tertinggal 3 poin saat ini dari Inter Milan di puncak. Oke, sebelum kita bahas jalannya pertandingan tadi pagi, aku mau bahas beberapa update dulu. Wah, 3 performer terbaik yaitu Lautaro, Acerbi dan Carlos Augusto. Lautaro Martinez jelas dengan 1 gol dan beberapa umpan kunci, kalau nggak salah ada 3 atau 4 umpan kunci yang luar biasa, termasuk yang pertama itu yang gagal membuahkan gol, Thuram yang kena tiang itu luar biasa. Lautaro, kemudian yang kedua Augusto terpilih menjadi man of the match versi panitia dengan 1 golnya, dan dia yang tidak henti-henti berlari, naik turun benar-benar nggak berhenti gila. Augusto luar biasa, sejak dia tanam rambut emang terbukti dan teruji nih, mantap. Dan terutama Acerbi, aduh gila guys, ini baru kemarin ulang tahun yang ke-80, sekarang mainnya udah kayak pemain umur 23, 24. Luar biasa. Retegui guys, kalau kawan-kawan tahu, Retegui ini adalah top scorer sementara Serie A dengan 22 gol. Dikantongin sama abah-abah Acerbi ini. Luar biasa banget Acerbi, gila. Kayak kasih deh 1 musim lagi, walaupun dia sering cedera, tapi setiap dia habis cedera mainnya selalu oke. Luar biasa Acerbi. Oke, nah kemudian berikutnya Dumfries. Kawan-kawan pasti tahu ya, Dumfries harus diganti keluar lapangan karena disinyalir ada cedera. Nah yang lucu, bahkan ini Dumfries masih menungkan ada gini. Dia nyuruh Inzaghi, tunggu ini kayaknya sebentar lagi sembuh. Dia nggak sadar bahwa dia udah diganti sama Inzaghi. Sesemangat itu pemain Inter guys, Dumfries luar biasa ini. Memang aku ngelihat Dumfries ini setelah perpanjangan kontrak itu kelihatan banget dia determinasinya tuh beda dengan musim lalu. Benar-benar hatinya itu sudah untuk Inter. Kalau Fratesi aku ngeliat enggak, beda banget. Mentalitas, fokus, determinasi Dumfries dan Fratesi itu beda banget. Nah, sekarang aku mau bahas Sachi. Wih, ada komentar yang bagus. Gila, Sachi ini sekarang terus-terusan memuji Inter loh. Dia bilang hanya Liga Champions yang bisa memperlambat Inter dalam perburuan Serie A, dalam perburuan gelar Serie A. Dia bilang ini, saya percaya bahwa kemenangan Inter itu sangat layak didapatkan. Sorry, ini dingin gini semua muncul batuk lah, pilek lah. Saya percaya bahwa kemenangan Inter itu memang layak didapatkan. Mereka melakukan lebih banyak dalam fase menyerang, lebih bahaya dibandingkan Atalanta. Kita akan lihat nanti, memang terbukti dan membuktikan diri mereka lebih superior. Saya harus akui bahwa saya memperkirakan expect lebih banyak lagi dari Gasperini, performa yang lebih bagus lagi. Mereka kehilangan spark itu kayak nyala atau kayak kehilangan spiritnya yang sering kita lihat dan kita kagumi dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun juga mereka tetaplah tim yang hebat, dan walaupun menderita kekalahan dan mengalami gap 6 poin dari Inter, mereka tetaplah sumber kebanggaan di kota Bergamo. Oke, itu kata si Saki. Terus dia lanjutkan, dari permulaan ini sudah jelas bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang sangat fisik, sangat bersifat fisik. Hampir seperti pertandingan Liga Inggris, dan begitulah yang terjadi. Bahkan ada beberapa insiden yang agak keras yang tentu saja harus dikutuk
enggak sih dikutuk, harus ya tidak diulangi. Namun kedua pelatih menetapkan atau memberikan level yang tinggi dan Inter menunjukkan bahwa mereka masih punya sisa energi untuk dikeluarkan. Maksudnya kan mereka harusnya capek gitu kan. Dalam opiniku hanya pertandingan internasional yang bisa memperlambat Inter. Tapi jika Inzaghi, dan saya tidak meragukan itu, bisa merotasi skuad dengan bijaksana, saya percaya Nerazzurri bisa pergi sampai ujung dan mengangkat trofi. Wih, gila. Sachi ini sekarang udah sadar, dia sudah sadar tentang kekuatan Inter. Kalau dulu aja jelek-jelekin Inter, beda. Oke, itu udah dari Sachi. Sekarang aku mau bahas tentang, tuh kan bila aku kan, wasit. Nah, kalau kawan-kawan tahu, pelatih Atalanta Gasperini lagi-lagi menyenggol wasit walaupun dengan bahasa yang lebih halus, yang dia bilang wah sungguh sayang, bahkan sayang bagi Inter juga gara-gara wasit menodai performa mereka. Ya ini sih nyindir. Maksudnya ya tentu saja soal kartu merahnya si Ederson. Nah, aku mau bilang bahwa begini. Secara pribadi aku tidak setuju si Ederson itu dapat kartu kuning kedua. Kalau yang kartu kuning pertama menurutku layak karena terlalu keras protesnya. Tapi kartu kuning kedua itu ya memang itu tidak respect ya, kayak tepuk tangan itu kan sarkas banget. Itu kelihatan jelas itu nyindir, itu sarkasme. Tapi apa iya itu layak diganjar kartu kuning? Kalau menurutku pribadi enggak. Ini ya enggak usahlah didebatin sama-sama ini. Cuman memang pada beberapa pertandingan lain insiden-insiden seperti ini memang diganjar kartu kuning. Memang itu sering kejadian. Cuman mestinya ini ada sebuah pertimbangan lebih karena si Ederson ini kan baru saja dapat kartu kuning. Kemudian gara-gara itu dia tepuk tangan dapat kartu kuning kedua, kayaknya terlalu kejam menurutku. Itu kalau pendapatku pribadi ya. Nah, tapi di sisi lain, oke, sebelum ini aku mau bilang bahwa secara umum menurutku wasit cukup bagus. Enggak sempurna tapi ya oke lah. Tapi menurutku yang benar-benar kesalahan, kalau yang tadi itu soal kartu kuning itu ya aku nggak setuju tapi bisa diterima. Bukan karena itu lawan tapi memang ya begitulah. Nah yang menurutku benar-benar kesalahan adalah kartu kuning kedua yang didapatkan oleh Bastoni. Lihat ini. Pertama, Bastoni itu udah dapat kartu kuning pertama. Mestinya seperti yang aku bilang pada kasus Ederson juga, kartu kuning kedua itu mestinya dikasih peringatan dulu, tidak langsung dikasih kartu kuning kedua. Yang kedua, ini bola masih ada di pertahanan Atalanta. Jadi tidak ada di sisi pertahanan Inter. Sehingga kita bisa lihat bahwa dia masih jauh banget dari gawang Inter. Masa kartu kuning? Itu yang pertama. Yang ketiga sekarang. Kalau kawan-kawan lihat ini Daniel Maldini, ini Bastoni. Ini kelihatan banget bahwa Bastoni akan menyalip Daniel Maldini karena dia salah mengantisipasi bola. Dan kawan-kawan di sini akan lihat, aku akan tunjukkan sedikit aja bahwa Daniel Maldini yang menjulurkan kakinya. Aku sudah perlambat ini ya, kita lihat sekarang. Lihat, bang. Lihat kan, dia yang nyelonjorin kaki. Memang ada sentuhan antara kaki Bastoni dan kakinya si Daniel Maldini. Tapi ini adalah situasi 50-50. Oke lah karena Bastoni yang dari belakang, oke, dianggap itu pelanggaran oleh Bastoni. Tapi masa iya kartu kuning sih yang kayak gitu? Kalau menurutku itu enggak banget. Sehingga secara umum dia bagus, tapi untuk kasus ini aku sangat tidak setuju ini kartu kuning. Nah yang kedua adalah insiden Lautaro. Ketika golnya dianulir oleh Davide Massa. Kenapa aku nggak setuju itu kartu kuning? Aku tidak setuju itu pelanggaran karena benturan oleh Lautaro itu memang Lautaro yang membentur, sengaja membentur iya. Tapi yang dibentur itu kan tangannya, walaupun tangannya itu di depan, tapi yang kena itu tangannya. Nah, yang aku baca adalah kalau shoulder to shoulder itu enggak pelanggaran. Kalau Lautaro membentur terus kena dada itu pelanggaran. Tapi kalau kena sesama lengan itu mestinya dihitung sebagai body charge.
Menurutku begitu. Kalau menurut kawan-kawan nah gimana? Sekarang coba kawan-kawan yang netral gimana menurut kalian? Kalau menurutku itu harusnya nggak pelanggaran. Itu sih. Oke, segitu saja. Nah, sekarang kita mau bahas soal Inzaghi sambil kita bahas pertandingannya ya. Nah, mungkin kawan-kawan aware ya beberapa waktu belakangan ketika Inter mendapatkan hasil yang tidak positif, misalnya ketika lawan lawan Napoli, kemudian sebelum lawan Napoli lawan Inter kalah, lawan Juventus kan kalah, itu banyak sekali nada-nada miring atau kritik yang menurutku berlebihan terhadap Inter. Nah, Inzaghi menanggapinya, aku melihat Inzaghi sekarang mulai agak-agak balas nyenggol gitu loh. Dia bilang gini, kami membaca banyak hal dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi ketika kamu melihat pertunjukan performa seperti ini, kamu menyadari bahwa skuad ini memiliki determinasi yang tinggi. Nah, kenapa dia ngomong determinasi yang tinggi itu? Karena ada salah satu kritikan itu adalah Inter sudah, aku pernah bikin kontennya nih. Inter dibilang kehilangan spark itu spirit atau nyala semangat motivasi seperti di musim lalu. Sepertinya Inter merasakan komplasensi. Komplasen itu kayak kita udah menang, sekarang belum bisa ngegol, ntar juga kita ngegol, kayak terlalu santai. Kurang memberikan daya juang yang semestinya gitu. Nah, kemudian dia bilang itu kalau kita lihat ini nggak benar itu gitu. Kami ada di akhir dari series game atau series pertandingan yang seolah-olah tidak ada akhirnya. Akan ada lebih banyak lagi pertandingan setelah break internasional, tapi saya tidak bisa meminta lebih banyak lagi dari para pemain. Bener banget. Melawan Atalanta kamu perlu menjadi agresif, penuh determinasi dan juga memberikan kualitas dalam passing game kita. Nah, ini akan selalu menjadi pertandingan yang sangat menarik yang membuat kita gitu nontonnya. Dan saya selalu berpikir bahwa ini dimainkan dengan tempo tinggi, dengan dua sisi yang terbuka, maksudnya dua-duanya main terbuka, yang masing-masing memang layak berada di puncak klasemen. Gitu, bro. Nah, baru dia ditanya, apakah ini berarti dia kesal dengan orang-orang yang meragukan Inter selama ini? Kemudian dia bilang, tambahkan lagi, saya mendengar apa yang dikatakan semua orang, tapi saya adalah pelatih, pemain, klub, dan presiden. Semua mengetahui bahwa ya olahraga ini memang seperti ini. Jadi kami hanya berpikir tentang game satu persatu gitu. Gitu kata Inzaghi, bro. Wih, bener. Aku bener. Bahkan ini di sebagian pendukung Inter pun aku melihat ketika Inter gagal menang langsung sudah kebaca ini permainan Inter, Inzaghi udah gitu-gitu aja mainnya. Terus misalnya ketika Lautaro gagal gol, waduh Lautaro ini udah jual aja mumpung masih mahal daripada bapuk kayak gini. Terus hal-hal yang seperti ini aku melihat bahwa karena Inter terbiasa bermain dengan standar yang tinggi, ketika sedikit saja melenceng, langsung diginikan. Berbeda dengan misalnya Milan dulu ada di peringkat 9 kan, biasa main jelek, sekalinya mereka main bagus, inilah Milan yang sebenarnya. Oke, aku mau bahas soal Inter ya. Dari semua pemain Inter kemarin itu, aku ingin memberikan kredit plus buat Lautaro. Bagiku kemarin Lautaro bermain dengan sangat-sangat apik. Satu gol ini tidak cukup untuk menjustifikasi kontribusi Lautaro dalam pertandingan kemarin. Dia itu kalau kawan-kawan lihat statistiknya ini baru lebih kelihatan. Oke, Lautaro bermain 89 menit sebelum digantikan oleh Taremi. Kemudian dia satu tembakan tepat sasaran, satu tembakan melenceng, 42 sentuhan, 90% akurasi passingnya. Ada 2 long ball, semuanya tepat sasaran. Big chance created 2, menghasilkan 2 peluang emas. Kemudian possession loss enggak usah. Kemudian ada lagi yang key pass, 4 umpan kunci. Ini striker apa trequartista ini? Striker apa playmaker ini kayak gini mainnya?
Gila, kemarin ada yang sempat bilang, wah Lautaro kok jelek mainnya. Anjing. Jelek apanya lo? Memang Lautaro tuh nggak dribble, nggak yang kayak Lukman tuh, wah segitu. Tapi setiap sentuhan Lautaro adalah sentuhan emas. Dia cuma bahkan bola yang satu sentuhan itu umpannya itu bener-bener umpan yang ke arah yang sangat tepat dan membuat pemain Inter itu berada di posisi yang sangat-sangat bagus untuk memecah pertahanan lawan. Segitu bagusnya lo Lautaro. Tapi ada juga yang bilang, aduh Lautaro jelek. Kemudian yang kedua adalah Acerbi. Luar biasa, aku nggak nyangka sih. Aku tahu si Acerbi itu bagus mainnya, tapi kemarin tuh seolah-olah kayak gila Retegi dikantongin bro, sampai Retegi tuh, aduh, nggak bisa berkata-kata aku. Coba kalau misalnya dia nggak cedera-cedera, kasih dah sudah lagi 1 tahun perpanjangan kontrak bro. Anggaplah dia sebagai pemain cadangan gitu. Wih luar biasa, luar biasa. Nah kemudian catatan berikutnya adalah Pavard. Kemarin Pavard tidak sebagus biasanya. Terus terang aku agak, aduh Pavard berapa kali diobrak-abrik oleh Lukman. Untungnya lagi-lagi Acerbi dan Hakan atau kadang-kadang Barella, mereka kayak ngerti, wih Pavard ini lagi off game ini, lagi off day-nya ini. Setiap Pavard itu disamperin sama Lukman selalu ada yang support. Inilah teamworknya Inter itu luar biasa. Apalagi Dumfries juga kemarin agak kurang maksimal dan ketahuan ternyata pada akhirnya Dumfries kan dia harus ditarik keluar. Kelihatan memang dari awal Dumfries enggak kayak biasanya. Enggak nyalain juga karena udah 4 atau 5 pertandingan Dumfries tuh mainnya bukan sekedar main, tapi full 90 menit dan itu tiap 3 hari sekali. So menurutku ya sangat bisa dimaklumi kenapa kemarin Dumfries agak kurang mainnya dan akhirnya beneran cedera. Bahkan ketika dia udah agak cedera pun dia masih ngotot pingin sebentar aku masih bisa kayak ini, tapi udah diganti sama sama siapa namanya, sama Inzaghi dan kan dia masukin Bisek. Bisek adalah salah satu performer yang bagus menurutku. Walaupun tidak yang wow banget, tapi ingat Bisek itu center back, kemarin dia dimainkan sebagai wing back. Menurutku bagus. Untuk seorang pemain yang tumben dimainin jadi wing back, menurutku Bisek kemarin bisa menjawab kepercayaan Inzaghi dengan sangat bagus. Aduh, Bisek sudahlah menua bersama Inter, kalau bisa pensiun di Inter. Setuju nggak bro? Bisek ini aku suka, mentalitas dia tuh sangat kuat, mental juaranya tuh kenceng banget. Aku ngelihat aura seorang juara itu benar-benar memancar dari seorang Bisek. Bahkan mungkin bukan mustahil suatu ketika Bisek akan jadi kapten Inter. Itu bro, catat perkataanku bro. Mungkin 2 atau 3 musim lagi kita lihat. Maksudnya bukan kapten permanen ya, karena sekali kita punya kapten Lautaro sampai dia pensiun atau dia pindah dari Inter, ya akan tetap dia kaptennya. Tapi kayak Barella itu kapten kedua, atau misalnya naik dia kayak Dumfries. Jadi ketika Barella nggak main, Lautaro nggak main, dia yang menjadi kapten. Kayak gitu bro. Oke, nah itu dulu. Enak banget. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih buat kawan-kawan yang selalu mensupport channel ini. Buat kawan-kawan yang nyawer dalam live reaction tadi, terima kasih banyak bro. Aduh, nanti kalau motorku sudah datang, aku akan hias dengan berbau putih. Kok berbau putih? Berbau biru hitam lah. Oke. Ya guys, itu dulu konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa pakai jaket kemana-mana. Sekarang lagi cuaca lagi nggak bagus, lagi dingin, anginnya kenceng. Bahkan katanya di beberapa tempat itu ada salju. Lagi dingin banget ini, aku juga nggak ngerti. Jadi sedia jaket sebelum mati beku. Oke? Ciao guys.